Dunia bergerak kian global. Tak ada satupun pelaku usaha yang ingin terjungkal. Tiap torehan perjalanan karirnya ingin dihargai mahal. Berharap usahanya kian memiliki daya jual. Pendidikan tinggi pun kian dilirik, karena yakin ini akan mendorong karir, bisnis, dan profesionalitas. Berani bersaing di dunia usaha yang terus maju, agar tak terjungkal dan menjadi keluh. Program studi Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Riau Kepulauan adalah pilihan nyata meraih impian menjadi ahli di bidang pengelolaan. Magister Manajemen Unrika dengan 4 pilihan: manajemen pemasaran, manajemen pendidikan, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Halo, kami dari kelompok 5, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Sri Langgeng SEMM. Saat ini kami sedang melaksanakan tugas kelompok 5 dan tugasnya adalah membuat paparan tentang pengembangan sumber daya manusia. Saat ini saya sedang bersama Ibu dosen pengampu dan Ibu akan memberikan arahan juga termasuk di dalamnya promosi mengenai Pasca Sarjana Unrika Batam. Terima kasih Mbak Vivi dari kelompok 5 yang sedang mengerjakan tugas untuk mata kuliah yang kebetulan saya ampu, yakni Manajemen Sumber Daya Manusia dengan topik pengembangan sumber daya manusia. Nah, pengembangan sumber daya manusia itu bisa dilakukan dengan 2 hal, yakni pengembangan sumber daya manusia secara formal dan informal. Nah, yang dilakukan oleh kelompok 5 dan juga teman-teman yang lain di angkatan ke-6 itu merupakan pengembangan sumber daya manusia secara formal, yakni menempuh jenjang pendidikan di level S2 di program studi Magister Manajemen program Pasca Sarjana Universitas Riau Kepulauan, di mana program studi Magister Manajemen program Pasca Sarjana Universitas Riau Kepulauan ini memang baru berdiri 2017, namun kita mengikuti ketentuan yang diberlakukan pemerintah 2 tahun, maksimum 2 tahun setelah berdiri harus mengajukan akreditasi, dan alhamdulillah telah memperoleh akreditasi B untuk program studi maupun untuk institusi. Jika Anda tak ingin tergilas zaman, bergabunglah di MM Unrika, sudah pasti aman. Kampus yang nyaman, perpustakaan yang sejuk dan lapang, tenaga pengajar yang profesional dan ramah. Sungguh, pelayanan yang humanis dan penuh rasa kekeluargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saleh, mahasiswa Universitas Riau Kepulauan, angkatan 6, semester 2, mengambil manajemen. Di dalam kelas ini merupakan tempat belajar program Magister Manajemen. Oleh karena itu, mari bergabung saudara-saudaraku di mana saja berada untuk mengambil program Magister Manajemen dan kuliah di Universitas Riau Kepulauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Litwina Ika Haryundari. Saya kuliah di program Magister Manajemen Universitas Riau Kepulauan dan sekarang sudah duduk di semester 2. Pengalaman saya selama 1 tahun ini luar biasa. Bertemu dengan banyak teman dan diajar oleh dosen-dosen yang profesional. Mari teman-teman, kita bergabung di kampus yang luar biasa ini.
Saya Ais, saya mahasiswa Unrika Angkatan 6. Saya sekarang berada di perpustakaan Unrika, tempatnya nyaman dan lengkap. Yuk kuliah di Unrika. Yuk kuliah di Pascasarjana MM Unrika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa Magister Manajemen Universitas Riau Kepulauan Unrika Batam akan memaparkan tugas kelompok mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dosen pengampu kami adalah Ibu Dr. Hajah Sri Langgeng SEMM. Kelompok 5 nanti akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Kelompok 5 beranggotakan sebanyak 9 orang. Yang pertama, Yono Trihatmanto, NPM 009, Hendra Lusli, NPM 013, Siti Aisyah, NPM 018, Kristina Ruzena Jamin, NPM 021, Miftahul Korea, NPM 022, Usman Zailani, NPM 023, kemudian Samferi, NPM 033, Muhammad Soleh, NPM 035, dan Ibu Maria Litwina Ika, NPM 036. Tugas kelompok ini nanti akan memaparkan 9 sub pokok materi yang akan kita jabarkan satu persatu. Pergi ke Nongsa membeli kurma. Kurma tak dibeli malah diberi. Kami dari kelompok 5 mohon izin memberikan paparan materi. Selamat mengikuti. Materi: pengertian manajemen sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, tujuan pengembangan sumber daya manusia, manfaat pengembangan sumber daya manusia, jenis pengembangan sumber daya manusia, faktor perlunya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, langkah-langkah penyusunan pengembangan sumber daya manusia, cara atau metode dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia pada masa pandemi COVID-19 di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia. Menurut Sri Langgeng tahun 2019, manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan, praktik, dan sistem yang mempengaruhi perilaku karyawan, sikap, dan prestasi kerja karyawan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah penyiapan manusia atau karyawan untuk memikul tanggung jawab yang lebih tinggi dalam organisasi atau perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia berhubungan erat dengan peningkatan kemampuan intelektual yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Pengembangan sumber daya manusia berpijak pada fakta bahwa setiap tenaga kerja yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya, tujuan pengembangan sumber daya manusia. Tujuannya adalah, tujuan pokok program pengembangan sumber daya manusia adalah meningkatkan kemampuan, keterampilan, sikap, dan tanggung jawab karyawan sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran, program, dan tujuan organisasi. Menurut Sikula, ada 8 jenis tujuan pengembangan sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, productivity, atau dicapainya produktivitas personel dan organisasi. Yang kedua, quality, meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, human resources planning, atau melaksanakan perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, moral, atau meningkatkan semangat dan tanggung jawab personel. Yang kelima, indirect compensation, atau meningkatkan kompensasi secara tidak langsung. Yang keenam, healthy and safety, atau memelihara kesehatan mental dan fisik. Yang ketujuh, obsolescence prevention, atau mencegah menurunnya kemampuan personel. Yang kedelapan atau yang terakhir, personal growth, atau meningkatkan kemampuan individual personel.
Kemudian selanjutnya adalah manfaat pengembangan sumber daya manusia. Menurut Proctor dan Thornton dalam bukunya Training a Handbook for Line Managers yang dikutip oleh Manulang tahun 2008 menyebutkan terdapat 12 manfaat pengembangan sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kepuasan para karyawan. Yang kedua, pengurangan pemborosan. Yang ketiga, mengurangi ketidakhadiran pegawai. Yang keempat, meningkatkan tingkat penghasilan. Yang kelima, mengurangi biaya-biaya lembur. Yang keenam, mengurangi biaya pemeliharaan mesin-mesin. Yang ketujuh, mengurangi keluhan pegawai. Yang kedelapan, mengurangi kecelakaan kerja. Yang kesembilan, memperbaiki komunikasi. Yang ke-10, meningkatkan pengetahuan pegawai. Yang ke-11, memperbaiki moral pegawai. Yang ke-12 atau yang terakhir, menimbulkan kerjasama yang baik. Kemudian, jenis pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah pengembangan secara formal. Karyawan ditugaskan oleh perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau latihan baik yang dilakukan perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau latihan. Kemudian yang kedua, pengembangan secara informal. Karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya untuk mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya. Kemudian yang berikutnya adalah faktor penyebab perlunya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kualitas angkatan kerja. Yang kedua, persaingan global. Yang ketiga, persaingan yang cepat dan terus-menerus. Yang keempat, masalah ahli teknologi. Yang kelima, perubahan demografi. Kemudian, langkah-langkah penyusunan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, membutuhkan analisis atau need analysis. Yang kedua, training and development objectivities. Yang ketiga, program content. Yang keempat, evaluation of training and development. Kemudian, cara atau metode dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, job instruction training. Yang kedua, job rotation. Yang ketiga, presentasi dan pembelajaran di kelas. Yang keempat, facial glue training. Yang kelima, role playing and behavior modeling. Yang keenam, studi kasus. Yang ketujuh, mentoring. Pengembangan sumber daya manusia pada pandemi COVID-19 di bidang pendidikan. Kondisi pandemi COVID-19 telah mengganggu berbagai sektor ekonomi dan sosial tanah air, termasuk sektor pendidikan. Sejak pemerintah mengumumkan darurat virus corona, sekolah ditutup dari kegiatan belajar mengajar tatap muka. Terhitung sejak 16 Maret 2020 hingga hari ini, lebih dari 365 hari bagi siswa Indonesia untuk melakukan program belajar jarak jauh atau PJJ. Dalam upaya meningkatkan kualitas PJJ, Manajemen Sekolah Islam Hang Tuah Batam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sumber daya manusia melalui workshop Office 365 bagi para guru dan karyawannya. Pada Office 365 terdapat fitur-fitur yang sangat membantu guru saat pembelajaran seperti OneDrive, OneNote, Sway, Teams, and masih banyak fitur lainnya. Penggunaan Microsoft Teams sangat membantu guru dalam pengelolaan kelas. Peranan Teams dalam manajemen kelas menjadi sebuah keuntungan bagi guru dan peserta didik saat melakukan interaksi pembelajaran. Guru dan peserta didik dapat merancang pola pembelajaran milenial tanpa menguras banyak kuota. Guru dapat merancang secara optimal melalui PowerPoint, berbagai papan tulis, maupun tayangan lainnya yang di-sharekan. Kreativitas guru sangat teruji ketika melakukan proses pembelajaran.
Penggunaan Sway sangat membantu guru maupun peserta didik untuk membuat artikel ataupun pengalaman pembelajar secara turut dengan desain yang mengagumkan. Pengumpulan tugas-tugas dapat dilakukan secara mudah dan guru dapat segera memberikan balikan secara langsung berupa komentar dan nilai yang dapat diakses secara langsung oleh siswa. Kepala sekolah dapat mengontrol dan melihat pekerjaan peserta didik maupun guru secara berkala lewat tempat assignment yang sudah disediakan. Namun demikian, dibutuhkan kerja keras oleh seluruh pengguna media ini karena merupakan sebuah kebiasaan baru yang harus dilalui dengan bijak. Awal akan muncul kesulitan yang harus dilalui dan penuh kesabaran, karena sebelumnya tidak pernah digunakan. Namun, dengan kerjasama yang cerdas dari semua guru dan peserta didik, pembelajaran dapat dilakukan dengan bijak tanpa menghilangkan karakter dengan hasil yang optimal. Dari materi yang kami sampaikan di atas, memuat buku-buku dari Manajemen Sumber Daya Manusia, penulis Dewi Desilia Purnama tahun 2009, yang kemudian Manajemen Sumber Daya Manusia dari bukunya Sri Langgeng Ratnasari tahun 2017, kemudian Perencanaan Sumber Daya Manusia buku Sri Langgeng Ratnasari tahun 2018, kemudian buku Human Capital Management Sumber Daya Manusia dari Sri Langgeng Ratnasari tahun 2019, serta dari website hangtuhabatan.school.id tahun 2020. Baiklah Bapak dan Ibu, teman-teman yang masih menyimak, adapun kesimpulan dari paparan materi ini adalah kontribusi yang dilakukan oleh sumber daya manusia berawal dari pengembangan dirinya, karena pengembangan dirinya akan memberikan faktor eksternal dan internal terhadap organisasi ataupun perusahaan. Terlebih di masa pandemi COVID, semua serba digital, maka sumber daya manusia tersebut harus mampu mengupgrade dirinya agar menjadi manusia yang digital. Jauh langit dari bumi, di bumi tumbuh tanaman manja. Demikianlah presentasi kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Unrika, unggul, kreatif, mandiri.